beberapa tahun terakhir ini aku menemukan banyak loh. Oh iya. Ya Itu maksudnya yang Indonesia atau di di Indonesia. Oke, balik lagi di Diary yang Buta yang Bicara, masih bersama Galuh Ayu Anita Sari. Itu nama lengkapnya, betul ya? Yes. Galuh Ayu Anita Sari. Tadi ada urusan sedikit ke belakang, biasa. Perempuan, ya kan? Cetak. Jadi sekarang nih kegiatan Galuh apa? Saat ini saya mengelola ini rumah belajar Go-Books. Rumah Belajar Go-Books. Namanya, kenapa namanya Go-Books? I want to go with the books. I want to go with the books. Oh iya, satu lagi gengs. Enggak satu lagi deh, banyak lagi. Aku mau promosiin barang-barang milik Galuh, tapi biar dia cerita dulu. Oke, Rumah Belajar Go-Books ini berdiri tahun kapan? Ini rumah belajar ini itu awal berdiri 11 Agustus 2014. 11 Agustus 2000, udah 6 tahun ya? Ya. Luar biasa. Kenapa kok mendirikan? Maksudnya apa yang membuat Galuh pengen pertama kali membuat ini? Jadi gini ceritanya. Tadi kan sempat kita ngobrolin yang fresh graduate, cari kerja, kayak gitu, basa-basi busuk mereka lah, gitu. Ya. Nah itu kan berarti kan itu sekitar tahun 2010-an ya. Karena aku habis lulus terus sempat di kos sebentar, balik sini 2010. Aku kayak ngeblank, jadi kayak stuck, jadi kayak apa ya? Apa nih harus gue perbuat nih? Jujur di situ mah titik paling frustasi mungkin ya di situ. Jadi itu 2010 kayak gitu. Jadi tapi belum kepikiran buka rumah belajar. Terus habis itu ada teman ngajakin buka bimbel. Oke. Tapi nggak di sini. Di Smolny juga. Di rumahnya bapak, di rumah mbah kayak gitu kan. Di situ sempat beberapa waktu, tapi tahun keberapa ya, kan kedua atau keberapa itu aku kayaknya udah beda visi misi nih. Oh, sama si teman partner ini. ya, beda visi misi. Dan saat itu di sini aku lihat anak-anak kecil di sini kok hanya sekedar habis pulang sekolah main apa. Terus lingkungan sekitar juga kan kurang kondusif dalam pembelajaran. Jadi terus aku kepikiran kenapa nggak buka sendiri aja di rumah. Gitu. Dengan kenekatan aku ngontak teman-teman yang bisa bantu waktu itu, yaudah memberanikan diri lah. Yaudah yuk bikin aja rumah belajar sendiri. Jadi lepas dari yang si ini. Apa yang partner ya, lepas pakai nama sendiri lah, pakai teman-teman sendiri kayak gitu. Ya wes itu mulai 2014 itu hanya satu kelas, satu atau dua ya? Dua kelas dengan murid? Enggak ada 10 deh kayaknya, awal mulai ya. Iya. Itu enggak ada 10, enggak ada 10. Terus kan tadi Kak Galuh bilang orang-orang di sini orang tuanya tuh kayak tidak mendukung dengan apa ya maksudnya? Gini, enggak peka, maksudnya enggak bahwa anak ini butuh lebih dari sekedar sekolah pulang ya. Nah itu gimana cara kamu untuk meyakinkan mereka bahwa kita bisa loh pakai cara ini? Enggak, aku tinggal aku buka aja kan, aku memberanikan dulu buka, terus aku bilang di sini kita bisa membantu anak-anak dalam menemani dalam belajar, tapi mendampingi. Kan aku ada 5 tutor nih yang aku ajak, itu 5 apa aja nih? Waktu itu belum ketemu ininya, belum ketemu polanya. Waktu itu masih hajar aja siapa anak ini, hajar kayak gitu kan. Nah 5 orang inilah yang membantu aku apa ya namanya, dampingi anak-anak, mengatur kurikulumnya atau modulnya atau pembelajarannya kayak gitu. Rumah belajar ini. Jadi semakin dipersempit dan
tahu yang ada, tahu-tahu sekarang hanya IPA, matematika, bahasa Inggris kayak gitu. Itu jadi berawal dari 5 tutor sama 8 anak kayaknya ya. 5 tutor 8 anak Waktu itu. Setelah itu berjalan, kita jangan ngomongin pandemi nanti dulu lah, pandemi Oke. jangan pandemi. Yes. Setelah berjalan nambah, Alhamdulillah terus nambah. alhamdulillah. Jadi berapa? Waktu itu berkembang jadi 3 kelas. 3 kelas. Jadi ini nih satu ruangan ini Ah. kan jadi dibagi jadi gini jadi 2 ya, kita duduk di sini nih jadi 2 kelas. Oke. Depan kita Heeh. itu tambah 1 kelas kan, kan masih satu blok lagi. Heeh. Yang 1 blok itu ceritanya mau dibikin kantor. Oke. Waktu itu kan tambah 3. Heeh. Ternyata pembedanya lumayan nih banyak. Kantornya geser lagi kan, Oke. geser jadi 4 kelas. Oke. Dan pernah juga itu sampai 60 siswa, itu sampai teras depan, sampai warung depan, itu sampai Luar biasa ya. pernah Kamu nggak kepikiran untuk, jadi gini kayak saya tadi kan tiba-tiba ada orang lewat bung gitu ya, itu adalah orang-orang yang tidak taat peraturan lalu lintas gitu. Jadi rumah Galuh ini persis banget berada di pinggir jalan besar Bandungan, jadi Iya. jalan protokol lah ya, Iya. jalan protokol Bandungan. Dan di sini nih memang, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada tiba-tiba ada gitu ya, itu orang-orang yang tidak taat peraturan lalu lintas saja itu. Gitu aja. Nah, oke, lanjut aja. 60 siswa pernah tidak itu. kepikiran untuk coba lah tak buka di tempat lain, maksudnya buka cabang alasannya gitu. Karena gini Mat, Iya, iya. sebenarnya yang belum banyak orang tahu, Heeh. rumah belajar Bubux ini tuh non profit. Oke, non profit. Artinya aku tuh sosial. Artinya apa yang aku dapat dari anak, Heeh. aku kembalikan lagi dalam bentuk tutor nih. Tutor kesini nggak mungkin nggak pakai bensin kayak Ya. gitu. Ah. Yang kedua, tiap 6 bulan sekali akhir semester aku ngadain event Oke. acara bagi-bagi reward ke anak, Ah. atau kalau ada dana lebih Heeh. aku ajak mereka keluar. Kita edukasi sambil jalan-jalan kayak gitu, sambil piknik ke stasiun. Sekalian belajar. Yes, terus ini dekat rumah kan ada kayak hidroponik. Oh. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi gengs, ketika kita terbatas, pemikiran tuh nggak terbatas. Oh, Bahkan ketika kita terbatas, secara fisik kita terbatas, tapi ternyata hati itu luas sekali. Iya nggak? Iya kan? Yes. Buatku Galuh ini hatinya luas sekali. Amin. Ini rumah belajar GoBooks yang non profit. Jadi kalau hari ini di luar sana ada yang les sampai berjuta-juta, sini nih loh ada tempat les. Buat saya sih tempat les ini bagus ya, karena aku pernah waktu kesini sebelum pandemi itu, jauh sebelum pandemi itu, tutor-tutornya juga mereka bukan ecek-ecek loh, bukan kaleng-kaleng, iya kan? iya, iya. Tutornya bukan kaleng-kaleng. Dan maka nyambungin tadi Mas, Heeh. makanya aku kenapa nggak berani buka di tempat lain? Karena gini, oke lah, aku harus fokus ke satu dong. Ya. Satu itu, aku harus fokus satu tempat dulu, karena belum bisa tak tinggal gitu. Heeh. Yang kedua, tutor-tutornya di sini kan mereka artinya mereka bersedia membantu aku dengan jiwa sosialnya mereka kan. Iya. Dengan aku ngomong, aku ngasih kalian hanya uang bensin di saku kayak gitu kan. Iya, iya. Kalau kamu misalkan kok punya pandangan tempat lain lebih, Ya monggo. artinya kan aku tidak bisa mengingat mereka. Tidak Mas. terikat ya. Iya. Dan kalau misalkan S1, S2 kesini, masa gajinya cuma segini kan? Ya wis monggo Mas, nek Mas keberatan, Mbak keberatan, ya wis monggo. Saya hanya ingin berbagi apa ya, kemampuan kita lah. Betul, betul. Kemampuan kita, ilmu kita. Betul, Ya kan betul. kalau ilmu nggak dipakai, nggak dibagikan kan juga Nganggur ya buat apa? muspro, apa ya, Muspro. sia-sia gitu. Gitu. Jadi gitu, jadi aku untuk buka tempat lain tuh aku harus ini tuh harus settle dulu gitu Mas. Betul, betul. Harus Ibaratnya kaki ini harus benar-benar berpijak nih, Nah, gitu ya. misalkan aku bisa mengatakan rumah belajar dulu ini sebagai
pijakan utama para tutor, aku baru berani. Betul. Tapi kalau belum, kan aku juga belum berani dong. Betul. Ya doanya lah. Kalau misalkan dapat rezeki lebih, ya Siapa tahu bisa buka salah 3 ya. Nah, jadi kita deket ya. Iya. Ini aku lagi curhat tuh, gitu kan ya. Nah, Gak usah gampang pakai lagi. telepon gitu kan. Jadi gengs, selain itu Galuh Ayu Anitasari ini adalah seorang penulis buku. Buku apa aja dia tulis? Nah, biar dia jelasin. Buku apa aja loh. Tadi aku sempat tahu yang pertama judulnya Sudut Pandang. Buku pertama tuh. Buku kedua judulnya adalah Rumpun Kisah. Buku ketiga adalah Kelinci Terbang. Yes. Ini buku apa sih? Ini Mana sih bukunya tadi? Saya gengs. Ini yang kelinci terbang. Ini Kelinci Terbang. Ini yang kisah. Rumpun Kisah. Oh, kok kandel? Ya Iya. kan? Tebal ini kandel itu tebal. Ini yang sudut pandang. Sudut pandang ini aku pernah, waktu aku masih bisa lihat, aku pernah baca separuh. Kamu udah beli berarti? Iya sudah. Yes. Aku tuh nggak pernah beli fotokopian. Yes. Oh, teh kocok dewe fotokopi. Anak kurang ajar juga kalau lo jaluk PDF baik gitu. Nah, Kurang itu ajar juga ya. Iya kan? Ada tuh dia kayak gitu. Aduh, kok aneh-aneh jaluk PDF. Saya beli ini buku ini, pernah saya beli ini. Nah, yang kedua dan ketiga ini aku terus terang belum tahu. Jadi coba sih ceritakan sambil teman-teman yang mau tahu buku ini. Buatku buku ini yang ini ya, yang Sudut Pandang itu seperti menceritakan sisi kehidupan dari sudut pandangnya Galuh. Ya kan? Betul. Nah, jadi sisi kehidupan dari sudut pandang Galuh yang buatku dia oke, kalau dia tadi bilang ya aku bisa aja melewati semuanya, bisa kok gitu karena didikan orang tua. Tapi lebih dari itu dia kakinya memang mungil, kakinya mungkin sorry ya loh, maksudnya tidak berfungsi gitu. Tapi justru kakinya itu kuat buatku gitu. Jadi sudut pandang dia membuat badannya secara fisik itu kuat, membuat kehidupannya itu lebih kuat daripada orang-orang lain. Cerita dulu sudut pandang ini. Jadi Tapi jujur cari kabeh, nanti gak ada yang beli. Iya. Enggak, aku nggak cerita dalamnya. Jadi sebenarnya aku suka nulis sudah lama. Tapi hanya sebagai koleksi di laptop. Pokoknya nulis, simpen, nulis save gitu ya. Dan aku baru sadar karena ada teman salah satu sahabat SMP yang sekarang masih ini. Itu sih aku kata-kata dia tuh baru menyadarkan aku bahwa oh ya, tiap kali aku ngerasain sesuatu aku nulis. Oh, jadi nulis itu sebagai salah satu healing, penyembuh. Dengerin, menulis adalah salah satu healing ya. Salah satu kekuatan kita untuk bisa move, semangat itu juga ya kan, menulis ya, gitu kan. Jadi terus buat teman ya ini tuh sudut pandang itu sebenarnya ada beberapa tulisan lama yang ada di laptop yang aku kok sayang banget sih. Jadi aku share. Ada juga tulisan-tulisan baru yang aku ambil dari buku kata Mariana Sudut Pandang aku peran aku sebagai seorang anak perempuan satu-satunya, peran aku sebagai seorang adik dari kakak cowok-cowok semua, peran aku sebagai teman yang punya keunikan yang selalu merepotkan teman-temannya, peran aku sebagai siswa. Jadi aku ambil angleku ya sudut pandang kehidupan. Ya, sudut pandang sesuai dengan peran yang aku jalani saat itu. Jadi di situ ada banyak ketika aku sebagai seorang anak melihat peristiwa apa ini sudut pandang seperti ini. Apakah nanti pembaca mengartikan lain? Itu ya monggo, karena ini adalah sudut pandang saya. Betul. Jadi aku pengen tuh pembaca di sudut pandang ini punya sudut pandang tuh tidak hanya satu kayak gitu. Ya. Jadi kita melihat masalah A kayak gitu. Jangan hanya satu titik nih. Kita coba posisikan misalkan sekarang
pandangku terhadap Maya. Kayak gitu kan. Kok ngeri loh. Kok saya tahu. Kok ngeri jadinya kan? Jadi kan aku memandang dia tuh wah dia struggle. Maksudnya aku kenal dia sebelum seperti kondisinya seperti ini. Iya kan? Yo. Jadi dia itu dulu waktu aku kenal ini orang apa ikut gede. Berangasan. Jadi iya dia tuh kayak barbar gitu loh mas. Ya Allah barbar. Kayak rusuh gitu kan. Tapi ketika melihat dia sekarang, oh ternyata dia tuh struggle-nya itu tetap ada. Dia melewati banyak permasalahannya, tapi dia tetap keep in moving tadi juga kan. Kita sama-sama moving on juga kan. Iya, Jadi kan ya tidak menghilangkan jati diri kita sebagai yang rusuh atau barbar tadi. Nah, oh itu nggak bisa hilang, jangan hilang. Ya. Makanya aku juga sama kan, aku juga barbar juga. Nanti kita tidak ada keramaian kalau sampai kita ini, aduh kasihan banget Indonesia Raya ini nggak ada kita nggak rame nanti. Nah, tapi kita tetap struggle gitu loh. Kita punya masalah pasti. Ya. Dia jauh punya masalah lebih besar dari aku, bisa jadi juga aku yang lebih besar masalahnya juga bisa jadi. Masih kita sudut pandang masing-masing aja kayak gitu sih. Jadi aku tangkap ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kehidupan, melihat kehidupan itu jangan hanya dari sudut pandang kita, bisa dari sudut pandang orang lain, bisa jadi sudut pandang orang tua kita, bahkan bisa jadi sudut pandang dosen kita mungkin, karena banyak sudut pandang. Karena kalau kita hanya berfokus sama diri kita, ya itu nggak nemu apa-apa. Kita pasti kalau misalkan sudut pandangnya cuma satu, kita pasti pengennya aku kok nggak bikinin, kok aku nggak bikinin toh. Langsung istilah baper ya. Iya. Orang berkembang guys. Nah, Itu sudut pandang. Iki sing di sing rumput pisang iki. Iki yang kedua ya. Ini iki kandel banget iki. Enggak kandel sih, cek kandelan kampus ya loh. Rumpun kisah. Ini katanya oleh itu tadi itu yang lewat itu juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas itu. Jadi ini katanya collab dengan dua penulis lainnya. Jadi gini, ini tuh aku pengen kan setelah aku melahirkan sudut pandang tadi, kok ada rasa ketagihan gitu. Pengen edik nih. Iya, ada pengen bikin pulang tapi cadangan tulisanku berdikit. Gitu. Oke. Akhirnya di rumah belajar books ini kan tutorialnya kan banyak. Ternyata ada salah satu yang juga yoga hobi nulis. Oke lah, kenapa enggak aku ajak sekalian kayak gitu. Terus ada lagi teman lagi yang memang juga aku sering banget lihat dia posting di sosmed, tulisan-tulisan dia, terus aku tertarik aja gitu. Yaudah yuk kita bikin bertiga. Jadinya ini rumpun kisah. Overall ceritanya tentang apa? Ini fiksi. Oh ini fiksi. Cerpen dan puisi. Tapi tentang cinta-cintaan sih. Cintaan. Tentang cita-cita juga Cita-cita. ada. Yang baper-baper ada. Asik. Sarjana rindu ada. Asik. Apa ya? Ini baca aja nih. Guys, jangan lupa rumpun kisah. Yes. Satu lagi, nanti aku baru kasih tahu mau belinya di mana. Sing di kelinci terbang ini. Sing tipis. Oke. Ya. Ini kayaknya buku tertipis yang pernah Galuh ciptakan. Soalnya bukunya Galuh itu memang suka banget nulis. Jadi aku tahu dia itu waktu kuliah itu dia seneng coret-coret, coret-coret tepung loh. Tapi seneng coret-coret terus dia ini punya presentasi jago nih. Nek presentasi ki Berkumpul kok. iya maksudnya ki wani kendel berani anak ini dikepung wong nggak masalah mulai kayak ini coba tadi diberdirikan aja nggak apa-apa. Oh ini kelinci terbang ya. Oke, ini kelinci terbang. Kelinci kan lompat. Ini tuh awal mulanya aku pengen gimana ya? Ini yang nulis siapa? Aku. Galuh sendiri. Iya. Tapi gara-gara kolaps ya. Enggak. Ini Galuh sendiri terus. Aku ingin menganalogikan mimpi. Oh bahasanya angel lagi. Kok koyok mata kuliah yang aku kenal ya. Analogikan mimpi. Menganalogikan mimpi. Oh ini
Jadi pernah suatu hari itu waktu aku akhir kuliah. 2009 berarti. Sekitar itu aku lupa. Ada seseorang yang bukan orang lain sebenarnya. Dan beliau ini bercerita. Intinya, nanti aku spoiler soalnya. Intinya, kelinci itu kan takdirnya melompat. Ya kan? Iya. Tapi bagiku, apa salahnya kelinci itu kan? Oh, I see. Kayaknya aku mudeng ini, agak pinter Maria ini sekarang. Oke. Jadi ini yang tak tangkap ya. Ya. Misalnya gini, burung itu kan ditakdirkannya terbang, gitu. Kenapa burung itu tidak mencoba melompat? Kembaliannya gitu ya? Atau kita ini ditakdirkan untuk, karena kita lihat galuh aja, dia di kursi roda. Terus udah gitu pasti bukan suatu saat ya loh, pasti apa ya bahasanya kok angel Gini, loh. mungkin gini, takdirku memang tidak bisa berjalan, ya kan? Tapi apa salahnya kok aku bisa terbang menjelajah tanpa batas, tidak harus bisa berjalan dulu kan? Tidak harus, ya betul. Itu loh. Betul. Jadi bukan karena kaki kita bisa berjalan, Iya. ya kan? Iya. Tapi kita juga punya yang lain untuk kita bisa berjalan, untuk kita bisa terbang, untuk kita bisa melebarkan sayap kita kemana-mana kan gitu. Oh, itu kenapa juga dikasih judulnya kelinci terbang. Kelinci kan sesuatu Harusnya melompat imut kan. Tapi Duaina, kenapa enggak kelinci terbang? Apa salahnya? Di dunia aku seperti itu, di dunia hanya melompat, ya silahkan. Buat apa kelinci bisa terbang? Kayak gitu. Jadi ada kebebasan imajinasi yang membawa aku untuk terus menyemangati diri. betul. Sama berarti gini, aku tidak bisa melihat sekarang. Tapi ketika aku bikin podcast, apakah hanya orang-orang yang bisa melihat yang bisa buat podcast? Ternyata di diary yang buta yang bicara bisa tuh bikin podcast, gitu ya lo ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi guys, ini ada 3 buku yang sudut pandang sudah pernah baca, itu bagus banget. Jadi itu benar-benar yang gimana caranya kita melihat sebuah permasalahan, sebuah kehidupan, bahkan kehidupan kita sendiri itu dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan kita bisa melihat permasalahan hidup kita tuh dari sudut pandang Galuh juga kalau kamu baca itu. Jadi 3 buku ini ada di mana aja? Bisa dipesan kalau langsung ke penerbitnya. Ini aku join sama penerbit Jogja. Oke. Stiletto Book. Stiletto Book. Ya, di IG-nya ada Stiletto. Jadi cari Stiletto Book. Atau sekarang sudah ada di Shopee. Oh, Shopee. Sudah ada di Tokopedia. Shopee udah ada, Tokopedia udah ada. Kalian search-nya penerbitnya Stiletto Book. Oh. Baru nanti ada. Jadi di searchingnya adalah Stiletto Book, baru nanti kalian cari judul ini. Ya. Ada, aku ulangin lagi ya guys, ada yang namanya Sudut Pandang, Yes. kemudian Rumpun Kisah yang collab dengan 2 penulis lainnya, Yes. yang satunya adalah Kelinci Terbang, di mana keterbatasan bukanlah kekurangan kita. Yes. Gitu. Oke, 3 buku ini jangan lupa kalian pesan, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Halo Tokopedia, halo Shopee gitu ya. Jadi ada di situ. Halo Stiletto Book ya. Hai gitu kan. Yes. Terus satu lagi ternyata yang Galuh lakukan. Dia ini usaha K-pop. Wih. Cause I'm K-pop. Suju. Suju, hai Suju. Suju. Aneh-aneh, oke? Jangan dikat ya yang ini. Yang ini jadi edit ya yang ini. Ini harus siapa tahu nyampe Korea sana. Nih, tek-teknya LF gitu, jadi banyak pasti yang lihat. Oh iya, oke. Ya, ada namanya K-pop. Yes. Oh, K-pop gitu. Keripik opak. Keripik opak. Kalau ada yang gini, ini opak. Sorry, aku tadi sudah nyoba. Rasanya itu renyah. Ini review aku ya. Yes. Renyah banget, gurih. Terus apa ya? Kadang kalau kita makan opak itu kan suka kasar yang
apa sih nek opa buku apa apa yang kurang tahu. Nah ini nggak ada, jadi benar-benar yang renyah, yang gurih banget, dan katanya punya varian rasa. Iya, jadi di depan kamu ini ada 4. Oke. Yang ini, Kita yang ini, tunjukin. yang ini. Nah, Pedas manis. ini pedas manis, Yes. guys. Terus yang ini original. Ini original. Yang ini. Ini Yang lali, ini. sing Yang dagang ini balado. oh balado. Pakai top besar. Yang ini keju. Oke, ada pedas manis, balado, keju, original. Ada 4 macam varian rasa. Ini kalian harus coba. Apalagi kalian yang ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Medan, Jambi, Pekanbaru, Makassar, harus coba. Yes. Karena ini asli homemade. Jadi bukan kaleng-kaleng yang dari pabrik. Ini benar-benar buatan. No MSG. Nah, itu paling penting. Yes. Ini kalau mau cari ini di mana? Jadi gini, aku belum banyak sosmed untuk K-pop, tapi ada satu yaitu di IG. IG. IG-nya ketik aja K-pop tulisannya biasa, nggak pakai spasi, POP. nggak pakai spasi, K-pop gitu, kecil semua. Jangan salah K-pop ya. K-pop. K-pop di IG ada. Terus nanti di situ ada link untuk WA. Oh. Jadi karena ini sistemnya masih PO, pre-order, jadi kalian tanya dulu stoknya masih ada atau enggak. Kalau Oke, enggak oke. harus berapa hari. Sorry. Begitu. Jadi ya silakan, ini khas Bandungan. Khas Bandungan. Yes. Bukan Bandung ya, tapi Bandungan. Bentar, aku tetes mata. Jadi kan sorry kalau aku dari tadi tetes mata, karena ya beginilah hidupku, harus tetes mata. Nanti kalau aku nggak netes, matanya sakit. Jadi oke, K-pop. Yes. Beneran kalian harus coba karena benar-benar enak, benar-benar renyah, gurih, nggak rugi. Aku mau nyoba tuh malu, aku nyoba itu 1 kali. Itu masih ada. Taruh sini aja sambil-sambil. Sak toples gitu. Orang. Lo diminum lo. Iya, oh Ini iya. bukan endorse ya teman-teman, bukan endorse, benar-benar bukan endorse. Aku kuat. Seorang. Orang. Ini. Luki. Aku aja luki lo pagi lagi. Nah, Oke, makasih. jadi inilah kami sesama saling membantu. Yang aku ingat dari Galuh itu dulu, aku tuh suka ngeliat apa? Sepatunya Galuh. Sepatunya Galuh tuh lucu-lucu. Masa kah? Aku lihat deh, tak mungkin kamu nggak menyadari itu ya. Jadi kalau kamu duduk itu, aku sering ngeliatin sepatumu, karena sepatumu tuh lucu-lucu. Ya jelas, kata anak-anak. Itu emang, aku tuh kayak penasaran. Itu memang beli sudah, kadang kan ada yang bentuknya lucu-lucu loh. Itu memang kamu beli sudah begitu atau kamu pesan? Udah begitu. Udah gitu ya. Udah begitu. Asli lucu-lucu gengs, beneran. Nah itu sepatunya udah nggak tahu kemana loh sekarang. Lucu-lucu sepatu dia tuh. Kadang ada yang sepatu perempuan gitu yang dia nenek ya, yang Sekali-kali kayak gitu. Beneran lucu-lucu gitu karena ukurannya kan mini gitu Ya ya. kan sepatu anak-anak ya gimana? Tapi zaman sekarang itu sepatu anak-anak itu lebih dibumbui dengan yang sudah agak dewasa gitu modelnya. Anak-anaknya tante-tante itu. anak-anaknya hilang. Makanya aku suka banget presentasinya Galuh. Gitu guys. Jadi jangan lupa, sekali lagi ada 3 buku, ada Sudut Pandang, ada Rumput Pisah, juga itu mobil yang nggak punya SIM gitu. Saya tadi bilang gitu. Ada, aku ulang lagi, Sudut Pandang, Rumput Kisah, juga ada Kelinci Terbang. Please baca karena apalagi sekarang musim pandemi ya. Musim Yes. pandemi Nah itu. memang sih banyak kita bisa baca aplikasi-aplikasi di handphone gitu, ada macam-macam. Tapi apa salahnya kalau kalian membaca buku? Meningkatkan minat baca, Bu. Nah, meningkatkan Yuk, minat baca. duta-duta baca, aduh Betul. tolong dilihat. Duta baca Indonesia, yuk terus dilihat gitu kan ya. Karena gini, aku sekarang, aku dulu suka banget baca buku. Ketika Anda bisa lihat, kan ada di handphone yang namanya sistem talkback, jadi dia bisa ngomong. Rasanya membacanya itu jadi kurang kalau karena dibacain aplikasi ya. Tapi kalau baca sendiri ketika ada yang gitu tuh kita bisa Langsung membaca. rasain. Itu jadi beda kok guys. Jadi apalagi yang sudah punya anak nih, yang seumuran kita sudah punya anak, ayolah jangan apa-apa HP ya. Karena sekarang buku ini lebih bagus. Gak popo. Harganya berapa nih?
Oh, sebetulnya apa ya? Gak apa-apa. Kalau yang sudut pandang, aku habisan 38. 38. Duh, Ah. 38.000. Terus yang rumpun pisang 54. 54.000. Yang kalau kumis yang terbang 28. 28. Hah? Gengs, 100.000 dapat 3. Kalau keripok itu harganya berapa? Itu semua varian sama 12.000. 12.000, beratnya berapa gram? 150. 150 gram kamu bisa menikmati. Gini kayak caranya. Baca buku, sininya. Itu cocok sekali. Cocok. Itu saya. Baca buku, Iya. sininya jalan. Iya. Tahu-tahu habis. Ambil buku lagi. Gitu terus. Gitu ya, guys. Jangan Rasanya lupa. cocok ini. Mm-mm. Iya. Jangan lupa ada keju original, pedas manis sama balado. Yang Yes. suka pedas bisa di balado, yang agak suka manis-manis, pedas manis, yang suka gurih-gurih, keju dan original. Asli enak. Jadi jangan lupa silakan di order. Yang mau menghubungi nanti bisa kita kasih linknya di description box. Yes. Terus nanti juga kalau yang mau tanya Galo yang di komen-komen nanti aku bakal kasih tahu yang apa yang ingin kalian tahu tentang Galo atau mau ngobrol sedikit dengan Galo, boleh ya Lo ya? Insya Allah. Siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang mungkin merasa tersisihkan, mungkin merasa terkucilkan, bisa bertemu dengan dia. Ini suka dipanggil untuk jadi apa, trainer. Ya kalau trainer kan aku gabung sama. Ada salah satu. Boleh disebut nggak? Boleh kalau ini. Jadi sebenarnya aku di apa ya namanya, ditempa belajar juga untuk bukan public speaker sih, pembicara, pengisi materi. Motivator. Aku nggak tahu sih, aku belum layak disebut motivator kayaknya. Buatku dia motivatorku. jadi ya ngisi untuk training motivasi kayak gitu. Jadi ya sama Masam juga sih waktu itu, tapi Masam. jadi beliau ini guru, salah satu mentor aku untuk training berbicara dengan Masam Purno, dosen Fakultas Komunikasi Satya Wacana. Oke. Hai anak-anak komunikasi. Jadi ada dosen Anda yang berjasa sekali untuk Galo Ayu Anitasari. Yes. Terus itu, dan yang aku tangkap dari pembicaraan kita hari ini adalah apapun kekurangan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak boleh nyerah. Kita harus kuat, tapi yang terbaik adalah yang aku tangkap paling penting, rumah, orang tua, keluarga itu adalah support system terbaik untuk setiap anak. Kalau bisa kuat kayak gini, kalau bisa menerima kehidupannya seperti ini, faktor utamanya karena bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, dan orang-orang di sekitarnya. Tapi pendukung paling kuat yang bisa bikin kakinya benar-benar mantap berpijak itu bapaknya, ibunya, dan mamas. Kalau nggak mereka, siapa lagi? Kalau kayak aku ataupun teman-teman yang lain kan nggak 24 jam sama Galo. Tapi orang-orang inilah yang membuat Galo bisa menjadi kuat. Jadi kalau ada kita dengar, aku kadang miris ya dengan berita-berita yang orang tua bunuh anaknya hanya karena belajar online. Halo orang tua, nggak semua anak itu IQ-nya sama. Sorry, kita nggak ngomong bodoh atau pintar. Nggak ada anak di dunia ini yang nggak pintar. Semuanya pintar. Ya, setuju. Semuanya pintar. Cuma satu hal, ada nggak caranya untuk membuat mereka berkembang? Kadang orang tua sibuk sendiri. Di rumah sekarang semua handphonean sendiri. Anak-anak dibiarin sendiri juga untuk berkembang, ya kan? Yang penting menang ya. Yang penting anak bayi, kayak HP, kayak buka YouTube, itu salah. Itu namanya orang-orang tua yang malas. Ya kan? Orang-orang tua yang nggak mau berkembang. Jadi support system terbaik untuk saat ini, apalagi kena pandemi kayak gini ya. Ngomong pandemi ini, rumah belajar Go-Booksku gimana ya? Amat sangat beda sih. Bedanya? Ya, waktu itu Maret ya, kita lockdown kan Maret. Maret itu langsung nggak ada yang berani datang. Langsung dari Maret sampai Juli itu kita off. Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Itu off, itu sama
nggak ada sama sekali pemasukan sama sekali. Akhirnya memberanikan diri Agustus kan, Agustus coba deh kita buka gitu. Karena juga kasihan sama tutor-tutor kan, Ya, mereka nggak ya, ada ya. Pemasukan juga kan. ya udah buka. Yang tadinya sebelum pandemik itu satu sesi itu bisa 20 anak, 15 anak. Ini 15 anak itu 1 minggu. 15 anak 1 minggu, guys. Iya, Jadi disyukuri saja lah. ya itu bersyukur. Iya. Itu kuncinya Galuh juga, itu bersyukur. Iya. Tapi di luar itu ya memang pandemi ini luar biasa. Semua aspek kena sih. Tuh, semua aspek. Semuanya. Kasian juga tutor-tutor itu ya. Iya, makanya itu aku kasihan, mana Tapi mereka kok kerjaannya juga kena kan. Ya udah. jadi tapi sekarang masih berjalan ya. Alhamdulillah masih. Mulai Agustus ini sudah buka lagi. Sudah, tapi ya itu tadi. Ya, seminggu seadanya 15 gitu anak. aja. Jadi biasanya di kelas ini tetap protokol kesehatan. Iya. Nggak pernah lupa. Rumah belajar GoBox itu juga tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi satu kelas ini biasanya berapa loh? Kalau sebelum pandemi itu maksimal bisa 4, bahkan kalau overload bisa 5. Tapi sekarang pandemi aku batasin, tadinya mau 2 aja, tapi terus ada satu dan lain hal keterbatasan juga, jadinya 3. Jadi tetap ada protokol kesehatan. Jangan khawatir, Bapak Ibu hai di luar sana, Mama Papa ya Bunda yang ingin anak-anaknya belajar. Jadi kalaupun mereka mau bayar kan nggak apa-apa ya. Iya, kita tuh sebenarnya bayar. Maksudnya kan tidak yang yang lebih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma aku yang merasa kayak FIA gitu. maksudnya gini, kualitasku belum bisa. Kalau aku pribadi sih, untuk tutornya mereka sudah mumpuni. Memang ada yang sudah mumpuni di bidangnya, tapi kan aku tidak menutup kemungkinan bagi tutor-tutor yang mau bergabung. Mbak, aku kurang ijazah. Mbak, aku lulusan SMA. Mbak, aku lulusan ini. Aku yang mau tidak mementingkan apa ijazahmu, tapi aku yang mau kamu bersedia nggak mendampingi anak-anak belajar. Kalau kamu mau belajar, oke, aku oke. Kayak gitu. Jadi aku tidak membatasi. Ya, karena ini salah satu hal yang membuat anak itu bisa enak belajar juga tergantung pendampingan. Nyaman dulu. Kalau dia nggak nyaman, 1 kali 1 juga dia nggak akan tahu. 1 tambah 1 juga nggak akan bisa kalau dia nggak nyaman. Terus yang kedua, percaya nggak percaya, aku terus terang sudah punya anak, geng. Jadi kalau anak ini dia ngerasanya nggak nyaman, ngerasa nggak enak sama mamanya sama papanya, mau belajar kayak mana, nggak akan bisa. Iya. Nggak akan bisa. Iya. Bok sampai jededet, nggak akan bisa. Bok sampai lambene, wala, nggak akan bisa. Ya itu tadi, karena dibutuhkan hati yang tulus juga ya. Anak akan ngerasain ada satu sinergi, oh orang ini tulus loh sama aku, mau ngajarin gitu. Beda. Jadi jangan ragu bagi kalian orang tua murid yang ingin anak-anaknya belajar untuk juga punya pengalaman lebih mengenal Galuh, bahkan dengan tutor-tutor lain. Silakan Rumah Belajar GoBox di Jalan Tirtomoyo 81 Gamasan. Tirtomoyo 81 Gamasan. Gamasan ini bukan ini ya, jadi di Bandungan ada apa jadi kecamatan atau kelurahan ini? Dusun Gamasan. Jangan membayangkan dusun-dusun yang aneh-aneh. Jadi kalau kalian belum pernah ke Bandungan, cus sebentar lagi liburan Bandungan, kalian akan menemukan Rumah Belajar GoBox. Dan di sini ada Galuh Ayu Anita Sari. Oke, gengs, hari ini kayaknya cukup sekian. Thank you loh sudah menginspirasi aku pribadi. Aku pribadi benar-benar yang Galuh ini memang motivatorku. Jadi sejak aku kuliah, aku nggak lebay, tapi agak berlebihan. Oh enggak ya. Jadi aku sejak aku kuliah kenal Galuh. Kita ini, aku pribadi itu orang barbar. Iya betul. Galuh sangat mengenal aku yang barbar ini. Kita juga barbar tahu. Barbar sekali kita ini. Kalau bisa dibakar-bakar fakultas. Jadi ya, tapi jangan nggak percaya, kita ini cinta fakultas. Iya. Hidup fakultas. Alma mater tercinta. Alma mater Satya Wacana. Hehe. Bisa kalau anakku kuliah gratisin ya Pak.
Jadi itu thank you sudah menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan apa yang sudah Galuh alami bisa menjadi inspirasi buat orang banyak, terkhusus apalagi yang kena osteogenesis imperfecta. Jadi jangan kalian merasa kecil hati, jangan minder, jangan ngerasa bahwa hidup ini kok jadi asing sendiri atau merasa kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Ya, kamu bisa lihat Galuh, dia si osteogenesis imperfecta, dan sekarang dia bisa punya semangat yang tinggi, bisa memotivasi orang, bahkan dia bisa membuat rumah belajar ini dengan tutor-tutor, dan dia orang yang punya hati. Jadi dia bukan membuat rumah belajar ini dengan profit, tapi dia non profit, tetap bayar tapi kan seadanya. Maksudnya tetap punya ini tapi tidak yang kayak orang-orang di luar sana gitu ya. Kadang percaya terus saya bayarin lama tutorial yang genah, pernah aku ya pernah itu, padahal itu salah satu brand ternama tutorial yang genah pokoknya. Pernah kayak itu, aku juga mengalami. Mungkin kalau ada yang mengalami silakan komen ya, jangan lupa silakan komen. Jadi sambil kita sharing itu juga bisa. Oke, terima kasih buat hari ini. Salam buat bapak, salam buat ibu, tetap sehat, keripopnya lancar, Amin. punya laris. Amin. Jangan lupa gengs, beli keripop itu enak banget sambil baca buku. Ada sudut pandang, kelinci terbang, dan rukun kisah. Keripop pedas manis original keju dan balado. Oke. Gitu ya. Oke, bye bye, see you next video gengs, dan tetap di diary yang Buta yang bicara. Thank you ya lo. Sama-sama. Bye bye.